Sebagai seorang business owner, tentunya Anda pastikan bisnis Anda harus terus berkembang, right? So, as a business owner, the mindset is you just not like the operator. You're not the operator of the business. Anda bukan operatornya di bisnis Anda, tapi Anda adalah investornya di bisnis Anda sendiri. Bayangkan kalau Anda invest di beberapa instrumen investasi, mau invest di saham, invest di properti, invest di coins, invest di manapun, trading dan sebagainya, ya, Anda berarti mengandalkan instrumen tersebut untuk bisa memberikan return yang bagus untuk bisnis Anda, right? Tapi kalau Anda invest di bisnis Anda, ya, siapa yang memastikan bahwa return di dalam bisnis Anda itu bisa semakin besar? Kalau Anda sudah invest modal, invest untuk beli gudang, invest untuk beli mesin, invest untuk beli teknologi, sebetulnya Anda investnya untuk di bisnis Anda, siapa yang harus memastikan bahwa investasi tersebut memberikan return yang besar? Apakah sistemnya? Apakah timnya? Apakah juga manajernya? Ataukah Anda sebagai pemilik bisnisnya yang harus memastikan return dari bisnis yang Anda invest itu memberikan return yang baik? Siapa yang harus memastikan? Ya jelas-jelas harus saya, Coach. Yes. Karena namanya saya owner. Berarti saya ownership di bisnis saya sendiri. Kan gitu. Berarti apapun yang harus saya invest di bisnis saya, sebelum yang paling penting, sebelum saya beli mesin, sebelum saya beli teknologi, sebelum saya invest untuk beli gudang, ataupun beli propertinya dan sebagainya, yang harus paling penting diinvestasikan adalah saya sendiri. Karena saya sebagai owner yang harus memastikan return dari bisnis saya itu yang semakin besar ya saya. Kan gitu. Ya kan? Coba kalau sayanya tidak invest diri sendiri, sayanya tidak berkembang, saya invest komputer, saya invest teknologi, saya invest sistem, saya invest tim untuk mahal-mahal. Bisakah itu berjalan dengan baik tanpa sayanya juga upgrade skills saya? Itu yang paling penting. Ya, jadi poin saya adalah yang paling penting sebagai business owner, mau bisnis apapun, yang harus investasi yang paling penting adalah investasi diri sendiri. Kenapa? Karena diri sendiri yang harus memastikan sayanya yang harus berkembang, sehingga bisnis sayanya bisa berkembang dan menghasilkan return yang lebih tinggi daripada investasi saya dimanapun. Ya kan? Coach, saya pernah ketemu, saya punya investasi di properti bagus, Coach. Saya invest di properti di Melbourne, saya investasi properti di Sydney, bagus returnnya. Lalu setelah bagus returnnya, secara capital return bagus, saya juga dapat itu monthly income karena disewa-sewakan. Karena saya ya sewakan ke ada beberapa student yang juga menyewa properti saya. Oh ya boleh saja, nggak apa-apa. Anda lihat income Anda, ya. Pendapatan income Anda per bulan, ya kan? Karena kan Anda harus bayar mortgage pastinya kan, bayar cicilan ke bank, ya kan? Lalu Anda pasti juga menghitung capital gain Anda. Plus Anda kalau ke sana mungkin Anda bisa tinggal di properti Anda sendiri. Ya itu bagus juga. Tapi coba Anda hitung-hitung. Ya investasi di properti dengan investasi di bisnis Anda, itu mana yang lebih Anda ekspektasi untuk return-nya lebih besar? Sekarang gini, untuk bayar cicilan ke bank, ya, bayar mortgage ke bank, itu memang betul dihasilkan dari orang yang sewa properti Anda, bisa jadi. Tetapi kan sumber utamanya yang memberikan Anda untuk men-DP atau memberikan investasi pertama di awal adalah dari mana? Ya dari bisnis Anda kan. Nah kalau bisnis Anda tidak mensupport atau kurang optimal dalam mensupport Anda in terms of cash flow, bisakah Anda bisa invest ke properti-properti yang lain atau investasi ke yang investasi yang lain yang Anda ingin berikan kan gitu. Jadi tetap sumber utamanya adalah your business. Kalau Anda bisnisnya komoditi, Anda pabrik begitu kan, yang membuat massive product, ya kan? Anda produk misalnya obat, Anda produk ya bikin baju, atau Anda produk bikin selimut, bikin spray, whatever it is, right? So you massive production, meaning ya your cost, expense itu cukup besar karena massive production. Memang penjualan juga besar, tapi basically the cash flow. Ya, dan apakah Anda bisa pastikan the profit, ya, the return of the profit in the business itu bisa menutup, atau Anda bisa pastikan bahwa investasi yang Anda tanamkan di bisnis Anda bisa mendapatkan return yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan, kan gitu ya. Artinya adalah the operator on the business bisa jadi mungkin Anda masih operate sendiri, ataupun Anda punya profesional, manajer-manajer yang Anda rekrut atau Anda hire untuk bisa memastikan bisnisnya bisa berjalan dengan sesuai, kan gitu. Nah, jadi yang paling penting adalah bagaimana Anda bisa mendapatkan return lebih besar di bisnis Anda supaya cash flow-nya lebih besar, kan begitu ya. Jadi intinya, supaya return-nya lebih besar atau cash flow lebih besar, berarti operator-operator yang ada di dalam bisnis Anda itu yang harus di-upgrade terus kan skill-nya. Semakin mereka upgrade skill-nya, semakin mereka bisa mengoperate better, semakin mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan baik, semakin return-nya lebih besar kepada bisnis Anda dan profit Anda semakin besar, dan mereka pun
ya, juga dalam bekerja pastinya mereka mendapatkan hasil yang lebih baik karena performance dari perusahaan semakin bagus, kan gitu. Sambil satu contoh, sebuah pabrik, ya, sebuah pabrik dia meng-hire manajer yang dari manajer terus dilatih terus atau dilatih, dibimbing, di coaching gitu kan sampai dia naik terus. Yang meng-coaching Anda, yang membimbing Anda, tapi Andanya tidak improve skillnya, Andanya tidak upgrade lagi skillnya. Bisa jadi kemampuan Anda atau pengetahuan Anda yang Anda berikan kepada tim Anda sebatas pengalaman Anda, ya kan? Nah, berarti kalau pengalaman Anda misalnya 20 tahun di bisnis, berdasarkan pengalaman tersebut Anda latih tim Anda bimbing tim Anda, ya mereka bisa berkembang sih, ya kan? Tetapi poinnya adalah perkembangannya mereka sejauh perkembangan pengalaman Anda, ya kan? Kecuali kalau Anda naik terus skillnya dan Anda juga bimbing mereka, ada kemungkinan mereka juga bisa sama naiknya. Artinya secara makro big perusahaan mereka berkembang optimal, produktif, proaktif, ya perusahaannya bagus, ya. Satu sisi ada beberapa yang mereka bisa naik, tapi mungkin ada beberapa juga yang Anda sudah coba latih, sudah coba bimbing, sudah coba coaching, tetap aja di situ-situ. Karena kemampuan merekanya sulit untuk berkembang dengan berbagai macam alasan ini dan sebagainya. Dan Anda sudah capek untuk melatih terus mereka. Anda harus turun, bahkan Anda sudah turun pun masih belum happy. Anda harus lebih turun lagi. Anda bahkan menggantikan mereka, udahlah Pak, sama Bapak aja. Kalau sama Bapak mungkin bisa close, kalau sama saya nggak bisa, ya udah jadi Anda sales lagi. Nah, apakah Anda merasa seperti itu? Saya sudah coba ngajarin, sudah coba bimbing, sudah coba coaching, tapi dengan kemampuan saya sih naik terus. Ya, skill saya bagus. Tapi saya nggak tahu kenapa, saya bisa mencoba training, coba bimbing, tetap aja dia nggak naik-naik. Jadi terpaksa saya harus turun. Kenapa saya harus turun? Karena kecepatan perusahaan setiap hari harus bayar expense dan sebagainya, itu tidak bisa terkejar dengan kecepatan tim sales saya menjual. Nah, itu yang terjadi. Ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Pertama, saya harus naik juga karena sebagai seorang owner harusnya skill saya semakin meningkat terus. Bahkan ownernya Google aja, ownernya dari perusahaan besar-besar seperti Elon Musk segala macam, mereka juga belajar terus. Elon Musk belajar terus, ya kan? Bahkan Disney pun mereka upgrade terus dan sebagainya. Timnya juga di-upgrade juga, ya kan? Jadi Andanya naik, timnya juga naik, sehingga kemampuan mereka meningkat. Ya tentunya kita harus pilih ya, tidak semua bisa naik terus. Maka rekrutmen system, selection system, dan sebagainya itu semua juga penting. Sistem untuk memastikan mereka bisa perform itu juga penting. Karena kalau Anda tidak naik, mereka tidak naik, apa yang terjadi untuk perusahaan Anda? Bisa jadi ketinggalan. Di dalam bisnis saat ini, begitu banyak kompetitor, begitu banyak disruption, yang mungkin Anda nggak kepikiran kenapa bisa ada terdisrupt bisnis saya dan sebagainya. Nah, itu terjadi. Ya, jadi apalagi dengan kemajuan teknologi, sosial media di mana-mana, bahkan perusahaan-perusahaan yang tidak punya budget iklan saja bisa mendisrupt perusahaan Anda yang punya budget marketing luar biasa. Karena itulah yang terjadi di zaman sekarang. Nah, bayangkan kalau kita tidak improve the skill, mereka tidak improve the skill, what happened to the business? So, tips saya dalam video ini adalah pertama, when you see your business grow-nya ya stagnan atau stuck di situ aja, atau Anda merasa saat ini stuck di persimpangan, saya tidak tahu mau kemana, mana yang harus saya lakukan dulu. Ya, pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus check the mindset. You are an investor di bisnis Anda. You are not the operator. Anda bukan hanya operator, tapi Anda adalah bisnis investor di bisnis Anda sendiri. Meaning, kalau bisnis Anda invest, udah Anda invest modal dan sebagainya, harusnya return dari bisnis Anda semakin lebih tinggi, ataupun harusnya paling tinggi dibandingkan investasi yang lainnya. Jadi Anda adalah investor di bisnis Anda sendiri. Kalau saya invest di bisnis saya sendiri, berarti saya harus memastikan bahwa return dari bisnis Anda harusnya semakin paling besar. Nah, supaya returnnya paling besar, siapa harus menggaransi bahwa dalam bisnis saya itu ada satu kekuatan itu? Siapa? Berarti saya juga. Berarti artinya supaya saya bisa menggaranti itu, apa yang harus saya lakukan? Upgrade skill, upgrade diri, dan upgrade tim, dan upgrade sistem. Itu yang harus dilakukan. Kenapa? Kalau nggak ketinggalan dan tidak menghasilkan return, bahkan memberikan loss. Itu kan yang kedua. Yang ketiga, Anda harus memastikan bahwa setiap langkah yang Anda lakukan itu Anda lakukan dengan secara efisien, efektif, dan produktif. Yang ngomong sih gampang, Coach. Maksudnya efektif, produktif gimana? Artinya Anda mesti punya timeline. Waktu 6 bulan pertama apa yang harus Anda capai, 6 bulan kedua apa yang harus Anda capai, 6 bulan ketiga dan sebagainya apa yang harus Anda capai. Itu semua harus Anda lakukan dengan planning yang tepat. Nah, pertanyaannya, siapa yang memastikan itu dilakukan dengan baik, dengan efisien, dengan disiplin, dengan komitmen, dengan konsisten? Apakah Anda sendiri? Saya merasa sebagai business owner, saya tidak bisa melakukan itu sendiri dengan konsisten karena
saking banyaknya pekerjaan yang harus saya kerjakan, jadi kadang-kadang saya lupa, tidak konsisten, tidak disiplin. Saya butuh seseorang yang bantu saya, meng-guide saya step by step, harus saya lakukan apa 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga. Bahkan hari-hari saya mesti melakukan apa. Saya butuh seseorang yang bantu saya. I have a coach yang help me to guide me so that I know what I have to do each day to make sure that in 3 months, in 1 year, I achieve a breakthrough in my business. Therefore, the return will be great. Nah, itu yang saya ingin sampaikan dalam video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda selalu. Sukses selalu, dan salam pengusaha.